Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Katrunada dari Universitas Maliku Saleh, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara ataupun langkah-langkah penggunaan SPSS 25 untuk pengolahan data. Sebelum kita memulai langkah-langkahnya, kita harus mempunyai data kelas eksperimen dan juga kelas kontrol terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data skor pretest dan juga post-test pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa dasar pengambilan keputusan untuk penelitian. Pertama, kita akan mencari uji normalitas. Setelah kita mendapatkan nilai uji normalitas, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, jika kedua nilainya sudah didapatkan, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen, jika nilainya normal, kita lanjut ke dalam mencari uji homogenitas. Dalam mencari uji homogenitas juga terdapat dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi data adalah homogen. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka berdistribusi data adalah tidak homogen. Setelah kita mendapatkan hasil uji homogenitas, selanjutnya kita mencari uji independent sample t-test. Dalam uji ini juga terdapat dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikasi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Jika nilai signifikasi two-tailed lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Setelah kita mendapatkan hasil uji independent sample t-test ini, maka pengolahan data kita sudah dianggap berhasil. Ini untuk data yang berdistribusi normal, berdasarkan dengan uji normalitas yang sudah kita dapatkan. Lalu bagaimana jika uji normalitasnya tidak normal? Maka kita tidak perlu mencari uji homogenitas dan juga uji independent sample t-test, tetapi kita langsung mencari uji non-parametric Mann-Whitney. Dalam uji ini juga terdapat dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya, ada peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Kemudian, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Tidak ada peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Setelah kita mengetahui dasar-dasar pengambilan keputusannya, mari sekarang kita lihat langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan di dalam S2. Langkah pertama, masukkan variabel view. Pada bagian name, tes eksperimen. Kemudian masukkan post-test eksperimen. Kemudian masukkan tes. Tes
Kemudian kita selang satu baris, di bawahnya kita buat press dan post. Kemudian kelompok. Ubah semua nilai desimal menjadi 0. Selanjutnya kita ubah measure menjadi nominal. Selanjutnya, kita masukkan value pada bagian kelompok. Value 1, kelas eksperimen, ADD, value 2, label kelas kontrol, ADD, klik copy. Langkah berikutnya, masukkan data view. Kita ambil data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Pertama, kita ambil skor pretest dan posttest kelas eksperimen terlebih dahulu. Kemudian masukkan di sini. Kita kembali ke data yang sudah kita peroleh juga. Sekarang kita ambil data kelas kontrol. Kita masukkan ke dalam SPSS kita. Kemudian kita ambil kelompok kelas eksperimen. Selanjutnya kita ambil kelompok kelas kontrol. Kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan,
klik transform, compute variable, kemudian klik kolom target variable, masukkan pos kurang free. Kemudian klik post test, masukkan ke numerik dengan test. Kita masukkan ke numerik, kemudian klik OK. Kita lihat di sini nilai pos kurang free-nya secara otomatis sudah keluar. Langkah berikutnya, klik transform lagi, pilih compute variable. Pada kolom target variable kita masukkan nilai max-nya. Di sini ada 6 soal, 6 dikali 4 berarti 24 dikurang dengan pretest. Kemudian klik OK. Sekarang dapat kita lihat nilai max kurang free-nya secara otomatis keluar. Selanjutnya kita mencari n-gain dengan cara klik transform lagi, pilih compute variable, masukkan n-gain ke target variable, kemudian klik pos kurang free, masukkan ke numerik, diper dengan max kurang free, masukkan ke numerik, klik OK. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai n-gain-nya. Selanjutnya, baru kita bisa menganalisis data. Untuk menganalisis data, maka kita harus mencari normalitasnya dengan cara klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Selanjutnya, masukkan n-gain ke dependent list, masukkan kelompok ke factor list, kemudian klik Plots, centang normality plots with test, klik Continue, kemudian OK. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai uji normalitas. Kita tunggu sebentar.
dari uji normalitasnya. Di sini ada test of normality, yang kita lihatnya adalah signifikasinya. Di sini keluar signifikasi kelas eksperimen 0,456 dan kelas kontrol 0,14. Kemudian kita lihat kembali dasar keputusan yang sudah kita lihat sebelumnya. Pada uji normalitas, dasar keputusannya, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Sedangkan nilai signifikasi yang kita dapatkan di sini yaitu 0,456 dan juga 0,145. Maka bisa kita lihat bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka nilai residual berdistribusi normal. Karena uji normalitas kita sudah menunjukkan datanya normal, kemudian kita lanjutkan kepada uji homogenitas. Kita kembali ke SPSS untuk mencari uji homogenitas. Caranya, klik Analyze, pilih Confirmance, kemudian pilih One Way ANOVA. Kemudian masukkan n-gain ke dependent list, masukkan kelompok kofaktor, kemudian klik option, centang homogeneity of variances, kemudian continue, oke. Maka di sini kita bisa mendapatkan test of homogeneity of variance-nya. Kita lihat nilai signifikasi yang kita peroleh di sini yaitu 0,001. Kita ke keputusan yang kita punya pada uji homogenitas. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data adalah homogen. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka berdistribusi data adalah tidak homogen. Yang kita dapatkan di sini 0,001. Jadi lebih kecil dari 0,005, maka data kita adalah tidak homogen. Setelah kita mendapatkan data kita ini tidak homogen, kita lanjut mencari uji independent sample t-test. Langkah-langkahnya, pertama, klik Analyze, pilih Confirmance, kemudian pilih Independent Sample t-test. Kemudian klik n-gain, masukkan ke test variable. Klik kelompok, masukkan ke grouping variable. Klik defense group, masukkan grup 1, 1 dan grup 2, 2. Continue, kemudian oke. Mendapatkan hasilnya. Di sini ada grup statistik, ada independent sample t-test. Dalam independent sample t-test ini, untuk kita lihat, ini dia. Kita lihat di independent sample t-test, signifikasi to Toilet 0,000.
Kembali ke dasar-dasar keputusan kita. Jika nilai signifikasi Taylor lebih kecil dari 0,05, maka terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Nah, ini sesuai dengan hasil yang kita dapatkan, yaitu 0,000. Jadi, kesimpulannya, data kita ini adalah data normal dan terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Baik, terima kasih. Sampai di sini langkah-langkahnya, maka ini sudah berhasil. Semoga saja video ini bisa bermanfaat dan saya mohon maaf atas masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.